Terima kasih. Saya bersyukur kalau saya boleh berada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, dan bukan satu kebetulan, segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk kita melewati berbagai macam proses kehidupan. Kalau Tuhan boleh bawa saya di sini, saya percaya itu semua memang Tuhan yang kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Pendeta Marlin Luwuk Sumaiku. Luwuk itu dari marga suami saya, dan saya sendiri Sumaiku, asli dari Manado. Ya, pelayanan saya di GPDI Gajah Mada Pontianak. Ya, Bapak Ibu kalau boleh lewat Gajah Mada itu pas depan Bank Danamon, boleh singgah. Ibadah kami pagi jam 8 dan sore jam 5. Dan puji Tuhan, saya beserta dengan rombongan tim Bethesda Ministry dari Ibu Linda, ada Bapak James Mongkol dan Ibu Yohana. Bersama kita berempat datang ke tempat ini atas undangan Bapak Gembala. Puji Tuhan, hari ini hari yang sangat spesial ya. Ada, satu lagi, nyelip tadi. So yang dari Pontianak, kalau yang dari Sidik Ambawang itu yang tadi memimpin pujian. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, dapat informasi dari Bapak Gembala bahwa ada 3 momen syukur yang mereka boleh naikkan, makanya diadakan ibadah seperti ini. Yang pertama, syukuran atas ulang tahun pernikahan yang ke-12 tahun. Betul ya Bu ya? 12 tahun menikah dan sudah dikaruniai 2 anak. Dan kemarin Bapak Gembala juga genap berusia 40 tahun. Betul ya Pak? Wow. Umur 40 tahun itu masa dimana itu segala ini usia produktif yang lagi menanjak gitu, kenceng gitu. Yang kalau mungkin mudanya mungkin baru gigi 1, 2, 3. Pas umur 40 tahun itu udah gigi 4 gitu ya. Ini hal yang luar biasa, dan juga bertepatan hari ini syukuran atas berkat Tuhan, diberikannya panen padi yang melimpah. Ini hal yang luar biasa dan kita patut syukuri. Nah, kalau syukuran itu pasti di mana-mana bikin acara atau bikin biasanya yang paling kita lihat itu makan-makan gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kenapa jemaat sebelah sini saya lihat agak kosong, apa sibuk masak kali ya ibu-ibunya. Ya masak ya, biasanya begitu. Baik Bapak Ibu, saya dikasih waktu sangat sedikit ya, semoga saya bisa kejar ini. Kita sama-sama buka firman Tuhan 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Sudah dapat semuanya, katakan amin. Oke, kita baca sama-sama dengan semangat. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Mungkin ini untuk lebih memudahkan kita mengerti akan ayat ini. Dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 16, hendaklah saudara selalu bersukacita, hendaklah saudara selalu berdoa. Dan ayat 18, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Siapa di sini yang menjadi milik Kristus? Boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan buat kita semua. Saya boleh melihat keyakinan saudara bahwa saudara itu milik Kristus. Amin. Nah, kalau hari ini momen ucapan syukur, berarti kita langsung lompat ayat 18. Tapi ingat, ada 2 ayat sebelumnya. Ini 3 ayat yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Yang dikatakan pertama itu kita harus selalu bersukacita. Ya, bersukacita. Dan yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, selalu bersyukur.
Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Bersukacita. Kedua, berdoa. Ketiga, bersyukur. Jadi ada 3 ber. Ulangi sekali lagi sama-sama. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Coba katakan lagi, bilang sebelahnya biar nggak lupa. Sama-sama ya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Amin. Jangan cuma bersyukur aja, saudara. Ingat, yang pertama itu selalu bersukacita. Kapan saat kita bersukacita? Waktu panen padi aja? Atau waktu kita diberkati? Atau kita dapat sesuatu berkat dari Tuhan baru kita bersukacita? Tuhan bilang selalu bersukacita apapun keadaanmu, baik susah maupun senang, apalagi dalam keadaan sulit, tetap bersukacita. Karena sukacita itu tidak dipengaruhi keadaan, saudara. Lain kalau namanya happy. Makanya saya suka bedakan happy dan joy. Happy itu senang, joy itu sukacita. Happy senang kalau dapat berkat, nggak dapat berkat nggak senang, itu senang, happy. Tapi kalau joy, sukacita, ada duit nggak ada duit, tetap bersukacita. Ada berkat nggak ada berkat, tetap semangat ke ibadah ke gereja. Amin. Kan mungkin banyak bapak-bapak, aduh belum gajian, belum panen padi, ke gereja males. Rasanya kok nggak diberkati ya. Hidup saya begini-begini aja, nggak bersukacita. Saudara, saya bisa sampaikan ayat ini ketika saya mengalami yang namanya lembah kekelaman. Disitulah Tuhan ajar saya tetap bersukacita. Saudara, saya punya 3 anak, laki-laki semua, Yosua, Kaleb, Moses. Dan tahun lalu Tuhan sudah memanggil suami saya 1 tahun yang lalu, tepatnya 17 April. Dan Sabtu kemarin kami sudah adakan ibadah syukur. 1 tahun Tuhan memanggil suami saya. Bisakah saya bersyukur sampai hari ini? Saya tetap bersyukur, saudara. Apapun keadaan saya nggak mau lihat keadaan saya. Saya hanya memandang Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang sangat baik. Tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Melihat segala sesuatunya itu sungguh amat teramat baik. Karena yang saya pandang itu Tuhan, saudara, bukan manusia. Kalau mungkin saudara lihat gembala atau majelis atau jemaat Tuhan, manusia itu bisa mengecewakan saudara. Saudara nggak akan pernah dipuaskan oleh yang namanya manusia. Tapi ketika saudara mengalihkan fokus saudara kepada Tuhan, sukacita itu tetap saudara akan rasakan. Amin. Jadi sukacita tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi atau kondisi. Karena sukacita itu hasil dari proses kita dibentuk oleh Tuhan. Dan itu salah satu buah roh, saudara. Sukacita. Amin. Jadi mari tunjukkan, walaupun pakai masker, coba tunjukkan wajah yang bersukacita itu seperti apa, saudara. Lihat kanan kirinya. Ada nggak wajah yang bersukacita? Amin. Itu yang pertama, saudara. Sukacita. Yang kedua, tetap berdoa, saudara. Apalagi sih mau didoain? Rasanya saya udah diberkati kok. Usaha saya lancar, panen padi lancar semuanya. Apa sih mau didoakan? Tetap berdoa, saudara. Berdoa dan berjaga-jaga. Ayat lain dikatakan berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Karena itu doa adalah nafas hidup anak Tuhan. Kalau saudara nggak berdoa, berarti saudara nggak bernafas loh. Orang yang nggak bernafas itu apa? Mati. Mati apanya? Rohaninya mati karena nggak pernah berdoa. Berdoa maksudnya apa? Ketemu Tuhan, komunikasi terus sama Tuhan, cari Tuhan terus. Sepanjang perjalanan kalau saya ikut pelayanan sama tim Bethesda, itu yang namanya lagu rohani itu gak ada putusnya, non-stop. Bahkan sampai pejam mata pun rasanya selalu keluar pujian penyembahan untuk Tuhan. Karena itu tadi, saudara, dimanapun kita berada, hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita itu selalu saya nikmati dalam setiap perjalanan. Walaupun jaraknya jauh, jalannya juga rusak, tapi kemarin kami kesini, jalannya mantul lah pokoknya, mantap betul. Ya bisa tertidur juga enak gitu ya. Tetap berdoa, saudara, jangan lepaskan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, apapun kondisimu, tetaplah berdoa. Selalu Tuhan ingatkan saya, berdoa dan terus berdoa.
Sesibuk apapun saudara, jangan ada alasan saya sibuk. Saya juga heran ya, selama corona ini orang katanya banyak yang nganggur, banyak. Tapi kebanyakan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sibuk benar gitu ya. Betul ya? Saya udah janjian nih Pak sama Bapak Gembala, Pak kapan ke Pontianak mau servis mobil saya. Belum sempat Bu. Sibuk, ya banyak yang dikerjakan. Emang saudara pikir Bapak Gembala itu pengangguran? Banyak yang ngira, oh jadi gembala tuh banyak nganggurnya, cuma diem-diem di rumah. Enggak saudara, saya sendiri pelayanan non-stop itu ada aja yang minta didoakan. Bukan hanya jemaat loh saudara, jemaat lain, orang lain gak tahu dari mana-mana, pokoknya asal mau perlu apa minta didoakan. Terus pelayanan itu gak akan berhenti. Jadi jangan ada alasan saudara sibuk lalu saudara tidak berdoa. Amin. Apalagi beribadah. Ya maaf kalau saya tegur ini saya karena mengasihi saudara. Jangan tunggu musik gedebak-gedebuk baru saudara datang ya. Halo. Mari datang. Jangan berlambat-lambat. Oh cuma dekat kok, cuma melangkah. Lalu jalannya kayak pengantin baru. Ya pelan gitu ya. Saudara belum pernah ikut ibadah di Jakarta itu. Kalau jam ibadahnya dalam satu hari itu bisa 5 kali ibadah. Nah itu durasi pergantian jam ibadah setengah jam. Kalau saudara lambat-lambat nggak dapat tempat duduk saudara. Dan ketika pintu sudah dibuka, itu orang berlari-lari cari tempat. Sampai saya pernah gitu ikut di gedung Sarbini, ibadah pendeta Gilbert Lumaindo. Waduh saya bilang, ngantri saudara mau masuk. Nah di sini nih sudah banyak kemudahan, tapi jangan sampai lengah, jangan sampai terlena, terlalu santai. Saudara, ayo kita berlomba-lomba. Tetap beribadah, berdoa, cari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin saudara. Hal yang ketiga, nah inilah saudara, bersyukur. Hari ini kita bersyukur. Hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Apa sih alasan saudara bersyukur? Apa tindakan saudara ketika saudara mau bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur, selalu ada hati yang bersyukur itu bagi saya. Ketika saya mengingat kebaikan Tuhan, nggak ada yang bisa tidak saya syukuri, semua saya syukuri gitu. Jadi kalau dalam 10 kejadian, hal satu yang mungkin menyesakkan hati saya, 9 itu berkat. Apakah saudara memilih bersungut-sungut, ngomel atau bersyukur? Tentu bersyukur kan? Padahal cuma satu aja masalahnya. Jangan terbalik saudara, hanya gara-gara satu masalah saudara lupa bersyukur karena saudara fokus dengan masalah saudara. 9 kebaikan Tuhan yang lain saudara nggak ingat. Akhirnya saudara nggak bisa bersyukur. Dilatih ya saudara, tetap bersyukur. Dari semua kebaikan Tuhan itu ingat selalu kebaikan Tuhan. Kalau saudara hadir di tempat ini sebagai tanda syukur saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan karena saya bersyukur saya diselamatkan Tuhan. Saya memberkati orang, saya bersyukur karena saya sudah diberkati Tuhan. Nah seperti itu saudara. Jadi segala tindak tanduk perbuatan kita itu tanda syukur kita kepada Tuhan. Kalau saudara mau ucapan syukur makan atau apa, itu hanya tambahan saudara. Itu bukan yang esensi. Itu nggak wajib. Tapi kalau ada ya puji Tuhan. Jangan dipaksakan. Karena kejadian di kota ya, bukan di sini. Kalau acara Natal, biasa kalau bikin anggaran, budget untuk konsumsi itu paling besar, betul ya? Saya berapa kali panitia Natal, waduh, konsumsi itu paling gede. Rasanya kalau nggak ada makan-makan itu bukan Natalan rasanya. Tapi tahun lalu kami bikin Natalan itu minimalis banget saudara. Itu cuman apa ya? Snack, nggak ada. Biasanya prasmanan gitu, malam tahun baru juga makan bersama gitu, nggak ada saudara. Kami buat seminimalis mungkin gitu. Sampai puji Tuhan budgetnya juga nggak terduga, sampai 60 juta lebih masih ada. Pikir duit dari mana ini ya, corona begini masih ada budget, masih ada sisa saldo. Ya karena kami irit, makannya tuh kami pangkas semua dana untuk konsumsi, sampai sekolah minggu pun kami pangkas semua dananya. Akhirnya bisa saldo sekian juta. Itu semua karena kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan lebih dulu. Soal makan-makan itu kan perkara daging saudara. Tuhan mau ajar kita untuk lebih fokus kepada Tuhan.
bukan perkara-perkara yang lain. Saya tidak melarang saudara masak-masak ya ibu-ibu. Saya dimasakin juga ayam kampung juga, seneng banget gitu. Kemarin juga kami diundang salah satu jemaat yang ngajak kami makan. Kami suka makan juga gitu, hobi juga ya. Yang namanya makan-makan di jalan, cari tempat makan yang belum pernah kami datangi. Tapi ingat, prioritas utama kita nyenangkan hati Tuhan, bukan perkara yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ingat selalu bahwa untuk selalu bersukacita, untuk selalu berdoa dan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, saudara. Dengan apapun yang sedang kau usahakan hari-hari ini, nggak bakalan bisa. Seberat apapun pergumulan yang kamu hadapi, tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi mari latih iman kita untuk selalu berdoa, bersukacita dan bersyukur. Ingat selalu ini saudara ya, karena ini nggak bisa dipisahkan. Jangan selalu saudara bersyukur terus yang dua hal ini dilupakan. Saudara berdoa terus tapi hari-hari ngomel, bersungut-sungut, marahin anak, nah, kan nggak diberkati juga. Terus apa lagi? Hanya bersukacita tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah bersyukur, salah juga saudara. Jadi tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Selalu bersukacita, berdoa dan bersyukur. Lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana hidup saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau panen tahun ini mungkin hanya sekian ton, wah tahun depan bisa Tuhan lipat gandakan 10 kali lipat, 30 kali ganda, 60 bahkan 100 kali ganda. Amin. Dan ingat, ketika saudara diberkati, jangan lupa berkati orang lain ya. Kalau Bapak Ibu Gembala bersyukur memberkati saudara dengan makanan minuman, itu juga bagian dari ucapan syukur untuk kita juga memberkati orang lain dengan makanan yang kita berikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa perpanjang firman Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di ayat terakhir dikatakan, karena itulah kehendak Allah, itulah keinginan Allah bagi kita yang menjadi milik Kristus Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.